Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Di sini saya akan memaparkan beberapa implementasi dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia guna menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda bumi tercinta kita ini. Tentu, semua masyarakat Indonesia telah mengetahui isi sila ketiga dalam Pancasila, Persatuan Indonesia, yang memiliki makna utuh dan bersatu. Tidak hanya bersatu dalam lingkup bermasyarakat, namun juga bersatu dalam lingkup bernegara. Namun, yang menjadi problematika di masa pandemi sekarang ini adalah bagaimana persatuan dan kesatuan dapat terbentuk di antara masyarakat Indonesia dan seberapa pentingkah persatuan dan kesatuan dalam kontribusi memikul beban di masa pandemi ini. Sebelum pembahasan seberapa pentingnya persatuan dan kesatuan di masa pandemi ini, ada beberapa hal yang menjadi penting untuk dibahas terkait permasalahan yang memicu persatuan dan kesatuan. Polres Payakumbuh, Sumatera Barat menangkap seorang warga yang menyebar ujaran kebencian terhadap dokter dan perawat terkait wabah corona. Sejumlah pengendara roda 2 dan 4 menjalani pemeriksaan di pos checkpoint di Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar. Di hari terakhir PSBB, petugas gabungan masih menemukan pengendara yang melanggar aturan PSBB, seperti tidak menggunakan kaos tangan hingga diminta memutar balik kendaraan. Kelompok komunitas badut di Cimahi, Jawa Barat menghibur warga sambil membagikan masker cegah sebaran COVID-19. Sementara di Cilegon, Banten, pedagang sate dan juga batagor bersedekah makanan bagi warga kurang mampu dan juga terdampak. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara sekalian, hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan data kinerja bidang kesehatan tentunya. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 17.757 spesimen. Sehingga akumulasi yang sudah kita periksa adalah 446.918 spesimen. Ini memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak 1.241 orang, sehingga totalnya menjadi 34.316. Banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk selalu mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sehingga banyak masalah baru yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan masyarakat. Alhasil, penyebaran virus menjadi tidak terkontrol karena aktivitas masyarakat yang terlalu bebas. Baru-baru ini, jumlah kasus terkonfirmasi Indonesia meningkat dengan pesat. Berdasarkan data dari kompas.com, kasus positif terkonfirmasi sebanyak 34.316 orang per 10 Juni 2020. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan jika jumlah kasus setiap hari tidak kunjung menurun. Jika melihat flashback ke belakang, banyak hal yang telah terjadi sejak ditutupnya Magdi Sarinah dan pelonggaran PSBB. Sejak meningkat pesatnya korban pasien corona, tidak sedikit para dokter dan perawat mengeluh karena segala upaya mereka untuk berjuang melawan COVID-19 di garda terdepan sia-sia, karena terus meningkatnya korban dengan hashtag Indonesia Terserah. Tidak sedikit juga masyarakat yang menyayangkan keluhan para petugas medis sehingga ada beberapa oknum yang melakukan penghinaan terhadap para petugas dan perawat medis. Padahal, yang harus menjadi pikiran adalah upaya untuk mengurangi jumlah peningkatan kasus melalui rasa kepedulian untuk sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebetulnya, banyak sekali permasalahan terkait dengan kepedulian dan kesatuan di masa pandemi ini yang perlu dibahas. Akan tetapi, hal yang paling penting juga adalah bagaimana upaya kita untuk menekan nilai-nilai yang ada pada Pancasila untuk menguatkan kesatuan dan persatuan untuk menghadapi pandemi ini. Untuk itu, peran Pancasila itu sangat penting dalam implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia menjelaskan bahwa harus adanya rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimana tidak, untuk dapat menyatukan segala pluralisme yang ada itu, perlu adanya pemersatu berupa apa? Dapat berupa pemikiran rasa bersatu dalam tindakan perbuatan. Tidak saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, dan tidak menyudutkan orang-orang yang terkena COVID-19. Justru, kita harus selalu saling support antara satu sama lain dan tidak lupa, dukungan kepada para tenaga medis yang selalu berjuang di garda terdepan adalah salah satu bentuk persatuan yang wajib dilakukan di masa pandemi ini. Dengan bersatu, kita akan bisa melewati masa-masa susah di pandemi ini. Persatuan Indonesia. Masyarakat harus bisa bahu-membahu dalam membentuk solidaritas guna membantu saudara-saudara yang terkena dampak COVID-19, serta selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah,
Demikian pemaparan saya terkait dengan implementasi nilai Pancasila, terutama sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia guna menghadapi COVID-19 pada masa pandemi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.